Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Semangat. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian itu pagi luar biasa ya? Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Luar biasa sekali semangat kita pada pagi hari ini. Ibu akan mengajak kalian coba lihat teman kalian sebelah kiri dan sebelah kanan. Siapa yang tidak hadir? Ini, Ibu. Mana ini? Makin bilang dia ya seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita dari doa. Dan saya mau. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita belajar. Dan Allah dan kita dapat. Tuhan Yesus menyuruh kami dalam hidup kita dari hari ini. Semoga pembelajaran yang diberikan Ibu ini dapat bermanfaat. Ini saja doa yang kami sampaikan. Terima kasih. Nanti itu bukan terima kasih. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita tidak buku. Iya, ada ya. Itu lepas. Tapi Mas bisa lepasnya. Ini juga enggak. Oke, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, Ibu punya satu permainan. Permainannya itu ada aturannya ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangan dua kali. Kalau Ibu bilang selamat malam, tepuknya setengah. Ya, oke Bu. Kita mulai ya. Iya, Bu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Apa lagi ya? Iya, Bu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Berarti sudah siap belajar ya? Sudah, Bu. Minggu kemarin kita belajar apa? Hidup rukun. Benar sekali. Bukan itu berapa sih? Makanya hari ini kita belajar apa? Tidak tahu, Bu. Aturan di rumah. Aturan yang kita belajar di sekolah. Bukan untuk dari mana dari saya ini. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bukan itu diri. Apa kaitannya dengan Pancasila dengan aturan di rumah dan di sekolah? Bu, kita harus menaati peraturan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Contoh selain satu apa? Kemanusiaan ada setiap itu Tuhan Yang Maha Esa. Kaitan dengan aturan di sekolah. Kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Sekali apa lagi? Ya betul, Bu. Ya, Kita pakai sama kita belajar, kita punya adab dengan orang-orang kita. Oke, benar sekali.
Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tes Pancasila dan kaitannya dengan aturan di rumah dan di sekolah. Selain seperti itu, untuk cukup di rumah, kita bisa menjalankan perintah agama pelajaran yang dengan dibiasakan berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan apapun di rumah. Untuk kegiatan yang kedua, untuk yang pertama di lingkungan sekolah, menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Pastinya di sekolah kita itu ada yang berbeda agama. Resiko agama yang bentuknya kok pendek atau Karena itu maksudnya ada yang resiko agama yang bentuknya kok pendek atau karena itu maksudnya ada yang contoh dalam sila kedua Pancasila di rumah menghormati antar anggota keluarga, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Itu yang di rumah. Untuk yang di sekolah, kita bisa bertanggung jawab atas kewajiban kita sendiri, tidak melakukan perbuatan dan menjerumuskan pelecehan terhadap guru maupun teman. Nah, sila yang ketiga, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman saling dan membantu satu sama lain. Untuk yang ketiga di rumah, gotong royong menciptakan lingkungan rumah yang nyaman untuk ditempati, menjalin kegiatan antar keluarga. Yang keempat itu tidak juga bisa saat mengambil keputusan atau dalam mengadaan mengurangi konflik hendaknya dilakukan musyawarah dan dipimpin oleh orang yang bijaksana. Contoh yang kelima itu kita selalu bekerja sama dan bergotong royong melakukan pekerjaan rumah bersama dengan anggota keluarga. Baiklah, setelah kita mempelajari materi tentang aturan di rumah dan di sekolah, Ibu akan menampilkan gambar tentang contoh aturan di rumah dan di sekolah. Ibu akan membentuk dua kelompok yang terdiri dari 5 orang. mungkin buruk ya. Nah, perhatikan ya, nanti kalian maju ke depan baca yang ke depannya. Ya, betul. Belum kok banyak lagi.
3 contoh peraturan di rumah dan ada 3 contoh peraturan di sekolah. Nah, yang pertama itu peraturan di rumah, contohnya itu tidak menonton televisi sampai larut malam karena akan mengganggu aktivitas kita di sekolah. Nah, yang kedua itu contohnya itu minta izin atau berpamitan jika ingin berpergian. Nah, yang ketiga itu menghormati orang tua. Nah, jadi contoh aturan di sekolah yaitu tidak terlambat saat berangkat sekolah. Nah, yang kedua itu memakai seragam sekolah. Dan yang ketiga itu tidak membuat kegaduhan di kelas. Baik teman-teman. Kalau di rumah misalnya kita sering
kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rosti dan Ibu. Udah. Ini sudah selesai, semoga Tuhan kita ya.